Pada zaman dahulu kala, Ratu Eleanor dari Kerajaan Tabor yang sedang mengandung mengagumi bunga mawar di taman miliknya. Ia tak sengaja jarinya terkena duri membuat tetesan darah jatuh ke salju. Melihat hal tersebut, Ratu berharap nantinya mempunyai putri senyaman salju, bibir merah seperti darah, rambut hitam seperti sayap gagak, dan hati sekuat mawar. Beberapa bulan kemudian Ratu melahirkan anak yang diberi nama Snow White. Setelah Snow White umur 7 tahunan, Ratu Eleanor jatuh sakit dan meninggal, membuat Raja Magnus dan Snow White bersedih. Setelah kematian istrinya, Magnus bersama prajuritnya memerangi pasukan gelap tentara kaca iblis yang memasuki wilayah mereka. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka menemukan seorang wanita cantik bernama Ravana yang menjadi tawanan tentara kaca iblis. Karena terlalu lama jomblo dan ingin cairan kentalnya berguna, Raja Magnus berniat untuk membawanya ke kerajaan lalu menikahi Ravana. Ravana ini sebenarnya penyihir yang jahat dan kejam. Ia juga memimpin tentara kaca iblis. Jadi semua ini adalah rencana Ravana. Pada malam pertama saat Magnus memompa paralonnya, Ravana mengakui bahwa dulu ada seorang raja seperti Magnus yang selalu menyakiti Ravana setelah menjadi ratu. Ravana juga menyatakan bahwa ia tak ingin terulang dan menjadi ratu yang lemah. Kemudian Ravana membunuh Magnus dengan belatinya. Setelah itu Ravana membuka gerbang kerajaan dan membawa masuk saudaranya bernama Fane beserta pasukan asli dari Ravana. Mereka berniat untuk mengambil alih kerajaan. Snow White yang mengetahui ayahnya dibunuh oleh Ravana langsung berlari keluar dari kerajaan. Namun Snow White tertangkap saat teman masa kecilnya bernama William berusaha menyelamatkan dirinya. William kabur dari kerajaan bersama ayahnya Duke Hammond. Ravana membawa cermin ajaibnya ke kerajaan. Kemudian ia bertanya kepada cermin, siapa wanita tercantik di seluruh negeri. Cermin tersebut mengatakan bahwa Ravana lah yang paling cantik di masa sekarang. Is there no end to your... Setelah itu Ravana menghampiri warga dan tentara Tabor yang berhasil ditangkapnya. Ia meminta pasukannya membunuh mereka semua kecuali Snow White yang bakal dikurung di dalam menara istana. Kini kerajaan Tabor hancur di tangan Ravana. Di sekitar wilayah Tabor berubah menjadi lembah hitam. Tanaman-tanaman mati semua kecuali batu. And all that time, high up in the north. Beberapa tahun gak tahu kemudian Snow White sudah dewasa. Ia menjadi seorang putri yang sangat cantik. Di dalam tubuhnya terdapat darah dan kepalanya ada hidung, mata, mulut, dan telinga. Snow White dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita muda yang baru ditangkap oleh pasukan Ravana. Wanita tersebut bernama Greta. Ia berusaha menuju kastil Duke Hammond, ayahnya William, namun Greta berhasil ditangkap saat di perjalanan. Is the Duke's son still alive? What were they... Ternyata selama ini Ravana sudah banyak sekali menculik wanita-wanita muda untuk dihisap kecantikannya agar Ravana ini tetap awet muda seperti saya. Yeah. Kemudian Ravana kembali bertanya kepada cermin ajaibnya tentang wanita tercantik di seluruh negeri. Saat cermin tersebut menjawab, Ravana terkejut karena menurut cermin Snow White yang sudah dewasa adalah wanita tercantik di seluruh negeri. Snow White juga ditakdirkan untuk menghancurkan Ravana, kecuali Ravana memakan jantung Snow White yang bakal membuatnya kekal abadi serta paling cantik. Kemudian Ravana memerintahkan saudaranya Fane untuk membawa jantung Snow White. Sementara Snow White didatangi burung perenjak yang menuntunnya menemukan paku di luar dinding menara. Gak lama setelah mengambil paku, Fane datang lalu mengelus-ngelus Snow White. Kemudian Snow White menusuk Fane dengan paku. Hal tersebut adalah kesempatan Snow White untuk kabur. Ia keluar dari menara dan dikejar oleh pasukan Ravana. Namun Snow White berhasil lolos dengan masuk ke selokan pembuangan.
Kemudian Snow White bertemu kuda putih yang membantunya kabur dari kejaran pasukan Ravana. Perjalanan Snow White terhenti saat kuda putihnya meleset kecomberan. Ia melanjutkannya dengan berjalan kaki memasuki hutan kegelapan, di mana Snow White ini merasa pusing dan berhalu saat menghirup serbuk debu di hutan kegelapan yang membuatnya pingsan. Finn memberitahu Ravana bahwa Snow White kabur dan masuk ke hutan kegelapan, membuat Ravana marah kegirangan. Cara untuk masuk ke hutan kegelapan yaitu dengan mencari pemburu sebagai pemandu pasukan Ravana untuk menemukan Snow White. Akhirnya Finn menemukan pemburu bernama Eric the Huntsman di sebuah desa. Lalu Finn membawanya ke hadapan Ratu Ravana, di mana Ravana ini membuat tawar-menawar dengan Eric, seorang duda dan pemabuk, untuk menangkap Snow White. Ravana menyatakan bahwa dirinya mempunyai kekuatan immortal dan berjanji untuk menghidupkan istri Eric yang sudah meninggal sebagai imbalannya. Akhirnya Eric menerima tawaran Ravana. Ia memandu Finn dan pasukannya masuk ke hutan kegelapan, di mana Snow White ini terbangun karena mendengar klesak-klesek dari kejauhan. Snow White berlari dan bersembunyi di akar pohon pace, namun Eric berhasil menemukannya. Di sini Snow White mengatakan kepada Eric bahwa dirinya akan dibunuh lalu diambil jantungnya, membuat Eric bingung. Kemudian Eric tak langsung memberikan Snow White kepada Finn karena Eric meminta agar istrinya dihidupkan terlebih dahulu. Namun Finn mengungkapkan bahwa Ravana sebenarnya tidak memiliki kekuatan immortal untuk menghidupkan kembali orang mati. Hal tersebut membuat Eric marah lalu menyerang Finn dan pasukannya. Setelah berhasil melukai Finn, Eric membantu Snow White melarikan diri dari Finn. Di kastil Duke Hammond, William mendapat informasi bahwa Snow White masih hidup dan melarikan diri dari Ratu Ravana. Karena kangen, William langsung pergi untuk mencari teman masa kecilnya. Finn yang kembali pulih mengumpulkan sekelompok petarung hebat untuk ikut mencari Snow White. Saat mereka berangkat, William muncul dan menawarkan dirinya sebagai pasukan pemanah Finn. Dengan keahlian memanah tingkat nasional, William diperbolehkan Finn untuk ikut mencari Snow White. Snow White dan Huntsman meninggalkan hutan kegelapan, di mana mereka ini dikejutkan dengan munculnya troll yang tiba-tiba menyerang mereka. Huntsman berupaya untuk melindungi Snow White dari troll, namun ia kalah dibanting oleh troll. Saat Snow White memberanikan diri menghadap troll, tiba-tiba troll luluh dan tak seagresif seperti sebelumnya. Kemudian troll kembali ke tempat asalnya. Huntsman dan Snow melanjutkan perjalanan ke desa nelayan di seberang sungai. Mereka disambut oleh para wanita yang mukanya sengaja digores agar tak berguna bagi Ratu Ravana. Di sini Eric Huntsman diberitahu bahwa wanita yang dibawa Eric adalah anak Raja Magnus, penerus tata kerajaan Tabor yang sah. Hal tersebut membuat Eric merasa terbebani karena jika terus membawa Snow White ia bakal diburu oleh pasukan Ravana. Malam harinya Eric meninggalkan Snow White dalam perawatan para wanita. Walaupun Eric dibujuk, ia tetap pergi meninggalkan Snow White. Gak lama kemudian pasukan Finn datang menyerang desa nelayan serta membakarnya. William melihat Snow White bersama nelayan, namun ia tak bisa menyelamatkannya karena terhalang oleh kobaran api. Eric Huntsman yang melihat desa nelayan ada api-apinya langsung menghampirinya dan membawa Snow White kabur dari kericuhan tersebut. Sementara Ratu Ravana kini mulai kurus dan keriput, kekuatannya mulai melemah. Eric dan Snow White terus berlari sampai pagi hingga akhirnya mereka terkena perangkap oleh sekelompok kurcaci. Kurcaci buta bernama Muir melihat dalam hatinya bahwa wanita yang mereka tangkap adalah keturunan Raja Magnus dan satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Ratu Ravana.
Tiba-tiba suara kuda lari terdengar menandakan pasukan Finn segera tiba. Para kurcaci segera melepaskan Eric dan Snow lalu membawanya ke tempat perlindungan peri. Mereka bermalam di tempat tersebut. Keesokan harinya, Snow White dibangunkan oleh 2 ekor burung kerenjak yang tiba-tiba mengeluarkan 2 tuyul. 2 tuyul tersebut menuntun Snow White menuju tambak lele di mana ada rusa putih di seberang tambak. Eric dan para kurcaci terkesan melihat Snow White begitu dekat dengan rusa putih yang katanya rusa mistis. Au. Saat Snow White mengelus-ngelus rusa, pasukan Finn datang memanah rusa tersebut, membuat rusa putih berubah menjadi sekumpulan kupu-kupu. Eric, Snow, dan para kurcaci berlari menghindari pasukan Finn. Namun mereka kalah cepat. Eric memutuskan untuk melawan Finn, sementara Snow dan salah satu kurcaci diselamatkan oleh William. Eric yang pernah melawan Thanos berhasil mengalahkan Finn dengan mendorongnya ke bogol pohon. Ravana sebagai kakak Finn merasakan kesakitan apa yang dirasakan Finn. Dengan kondisi tersebut, Ravana tak bisa menolong Finn, membuat Finn mati lalu berubah menjadi tua. Kemudian salah satu kurcaci bernama Gus terkena panah, namun William berhasil membunuh pemanah tersebut. Snow White sangat menyesal atas terbunuhnya Gus karena semua ini disebabkan oleh dirinya. Malam harinya mereka memakamkan Gus dengan cara dibakar. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju ayah William yaitu Duke Hammond untuk meminta pertolongan. Karena perjalanan menuju kastil Duke jauh, mereka memutuskan untuk bermalam di hutan dan kebetulan sekali salju turun, cocok untuk bakar-bakar air. Di sini William mengatakan kepada Eric bahwa ia suka kepada Snow, namun William masih takut untuk mengungkapkannya. Pagi harinya Snow White jalan-jalan di sekitar hutan dan bertemu William yang tiba-tiba menggoda Snow White. Setelah bertukar air liur, William memberikan apel kepada Snow dan saat Snow memakannya, tiba-tiba apel tersebut berubah menjadi berbulu. Lalu Snow merasakan sakit di tenggorokan serta di dada. Ternyata hal tersebut kelakuan Ravana. Ia menyamar sebagai William agar Snow White mau memakan apel beracunnya. Eric yang mengetahui Snow White gak ada di tempat langsung membangunkan William. Kemudian mereka mencari Snow White. Saat Ravana akan membunuh Snow White, Eric dan Willy datang membuat Ravana berubah menjadi kumpulan gagak. Ravana terkena tebasan William dan Eric, kemudian ia pergi. Eric dan William sedih karena harapan kedamaian telah sekarat. Muir menyatakan bahwa Snow White tak bisa diselamatkan. Nah, di versi aslinya, Putri Salju ini tertidur lelap, terkena sihir dari Ratu Jahat. Dan Pangeran Tampanlah yang bisa membangunkan Putri Salju. Di sini William mencium Snow White, namun Snow tak bangun, berarti William bukan Pangeran Tampan. Setelah itu mereka membawa Snow White ke kastil Duke Hammond dan diletakkan di kasur. Eric yang sangat terpukul atas kepergian Snow White menyatakan penyesalannya karena telat menyelamatkan Snow White. Hati dan semangat Snow White mengingatkan Eric kepada almarhum istrinya yang sikapnya sama. Kemudian Eric mencium Snow White dan tak sengaja menjatuhkan air matanya di wajah Snow White. Di sini Eric benar-benar gak tahu kalau air matanya jatuh ke wajah Snow White. Setelah itu Eric pergi, namun tiba-tiba Snow White terbangun hidup kembali karena ciuman dari cinta sejati kedua Eric untuk Snow White yang bisa membebaskan dari sihir Ravana. Namun Snow White juga belum mengerti siapa yang membangunkannya karena memang momen tersebut tak ada yang melihatnya. Snow White berjalan menuju keluar, membuat orang terheran-heran melihat putri hidup kembali. Kemudian Snow White berpitato tentang dirinya yang bisa mengalahkan Ravana.
Ucapan Snow White membuat semangat orang-orang di kastil membara dan bersiap untuk membantu Snow White mengalahkan Ratu Ravana. Iron! Into sword! Sedangkan Ravana menghisap banyak sekali wanita muda untuk memulihkan kekuatannya kembali. Keesokan harinya, Snow White bersama pasukan Duke Hammond berangkat menuju Kastil Tabor untuk melawan Ravana. Para kurcaci menyusup ke dalam Tabor untuk membuka gerbangnya. Saat hampir mendekati benteng Ravana, pasukan Snow mendapat serangan, membuat beberapa pasukannya terbunuh. Dengan kerjasama, para kurcaci berhasil membuka gerbang, membuat pasukan Snow White masuk dan mulai menyerang pasukan Ravana. Melihat Ravana cengar-cengir di lantai atas, Snow White bergegas menemui Ravana dan akan melawannya. Eric, William, dan beberapa pasukannya menyusul Snow White. Ravana yang melihat kedatangan Eric dan William langsung melepaskan tentara kaca iblisnya untuk menyerangnya. Sementara dirinya melawan Snow White. Di sini Snow White gampang sekali dihajar oleh Ravana. Begitu juga dengan Eric dan William yang kewalahan melawan tentara kaca. Ravana dengan sombongnya temingkring di atas api, namun ia tak merasakan dingin sama sekali. Saat Ravana akan membunuh Snow White lebih dulu membunuh Ravana dengan pisau. Mengingat bahwa Snow White lah yang bisa menghancurkan Ravana, akhirnya Ravana mati di tangan Snow White serta menjadi tua. Setelah berhasil menghancurkan Ravana, Snow White dinobatkan menjadi ratu di kerajaan Tabor meneruskan ayahnya. Dan keadaan kembali damai serta harmonis. Film ditutup dengan Eric memberi senyuman kepada Snow White. Film pun berakhir.